Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar pelajaran kita ini jadi berkah. Doa dipimpin ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, sebelum kita belajar, ketua kelas gimana? Hadir semuanya? Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua. Berarti antusias belajar hari ini luar biasa. Baik, mari kita saksikan satu buah video yang dimana video ini membangkitkan motivasi kita dalam semangat untuk belajar. Ya, silakan saksikan bersama. Baik, sudah kamu tonton? Ya, kira-kira dari video ini apa yang bisa kamu simpulkan? Tunjukkan. Ya, mana silakan? Ya. Lihat, tepuk tangan semua orang. Terus, itulah dia dalam kehidupan. Ya, artinya kamu harus berani menghadapi cobaan. Ya, apapun itu hadapilah cobaan dengan senyum. Senyum, laksanakan, terus kerjakan, pasti akan mendapat karya yang lebih baik. Dan janganlah menghadapi itu dengan muka yang cemburu. Muka yang cemburu itu membuat efeknya tidak akan baik.
sehingga hasil juga tidak baik. Berarti jadilah sesuatu hal kerja itu diawali dengan senyuman agar hasilnya lebih bagus. Ya, jangan diawali dengan rasa cemberut. Nanti kalau cemberut berarti belajarnya itu juga tidak akan dapat hasil tidak bagus. Ya, baik. Sekarang ya kita mulai pelajaran kita. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu ya. Saya ingatkan pelajaran kita yang lalu? Ya, tentang teks berita. Bagus, tentang teks berita. Ya, minggu lalu kita sudah belajar itu apa teks berita dan belajar sudah unsur-unsur berita. Hari ini juga kita masih lanjut dengan pelajaran teks berita, tetapi kita di sini sudah belajar bagaimana cara membandingkan berita, yaitu membandingkan berita dengan mencari unsur-unsur berita yang disebut dengan 5W plus 1H. Ya, plus 1H. Baik. Sebelumnya saya sampaikan dulu capaian pelajaran kita, ya, di mana capaian pelajaran kita itu peserta didik mampu menganalisis informasi berupa gagasan, baik perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari berbagai input teks fiksi audio visual dan aura dalam bentuk monolog, dialog, dan gerak-bicara. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan evaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengarkan. Berikutnya, tujuan pembelajaran peserta didik mampu menelaah dan membandingkan teks berita dengan mencari unsur-unsur berita. Tujuan belajar kita hari ini adalah peserta didik mampu membandingkan beberapa teks berita, ya, membandingkan teks berita. Baik, sebelum saya mentayangkan video berita, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Ya, siapa tadi pagi yang nonton berita? Siapa? Ya, silakan. Ada Pak. Ada berita apa yang kamu tonton? Penangkapan pelaku pembunuhan dosen UIN. Ya, Pak. Ya, bagus, tepuk tangan. Berikutnya, ya, pertanyaan kedua. Berita apa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan? Ya, sekarang, teman. Iya, tentang pertempuran antara pasukan Israel dengan pasukan Hamas. Ya, tepuk tangan. Ya, luar biasa, saudara. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa manfaat kamu menonton berita? Ya, bagus, sana di apa? Mendapatkan informasi dan menambah wawasan, Pak. Iya, bagus, betul. Ya, itulah dia manfaat kalau nonton berita. Semakin tahu wawasan, semakin bertambahlah pengetahuan. Ya, yang itu berita sering-sering itu berita agar kamu tahu informasi yang terjadi. Ya, sudah dilema tadi memang lagi sekarang informasinya itu yang dibicarakan karena masyarakat kita yang di luar negeri ya, lagi gencar-gencarnya pertempuran antara Israel dengan pasukan Hamas ya. Ya, bagaimana ceritanya nanti nonton lagi beritanya. Baik, sekarang saya akan menampilkan dua buah video berita. Di sini nanti saya akan ada juga memberi 3 pertanyaan yang berkaitan dengan berita yang saya tayangkan. Ya, silakan perhatikan videonya. Pemirsa, Polsek Kelapa Gading menetapkan 4 orang pelajar sekolah menengah kejuruan sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras ke seorang pelajar lainnya saat tawuran di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku mengaku mendapatkan air keras dengan alasan untuk membersihkan material dari tanah. Inilah para pelaku tawuran yang diamankan tim Satreskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Para pelaku yang masih duduk di sekolah menengah kejuruan ini diamankan dari lokasi berbeda. Polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus penyiraman air keras. Dari 4 orang, 2 diantaranya masih di bawah umur. Menurut keterangan tersangka,
Dirinya telah menyiapkan air keras beberapa hari sebelumnya dengan alasan untuk berjaga-jaga bila diserang kelompok pelajar lain di jalan. Mereka membeli air keras secara urunan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku untuk menyiram air keras kepada korbannya. Sebelumnya, sempat terjadi perkelahian antara dua kelompok pelajar sekolah menengah kejuruan pada tanggal 27 September 2023 lalu. Kita berhasil mengamankan kurang lebih 4 yang terduga pelaku. 2 pelaku ini sudah di atas umur, berusia 18 tahun. Kemudian 2 pelaku lainnya itu berusia di bawah 18 tahun. Kita sebut anak yang tertentu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelajar kelas 12 yang telah berusia 18 tahun ini dikenakan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Sementara, akibat ulah tersangka, korban mengalami luka bakar 80% di bagian wajah. Dari Jakarta, Dawa Akbari, TV One mengabarkan. Oke, itu untuk berita yang pertama. Lagi kepada seluruh Berikutnya berita yang kedua. masing-masing karena waktu istirahat telah selesai. Duga lupa mematikan kompor 4 unit bangunan di kawasan padat penduduk di Kota Padang, Sumatera Barat hangus terbakar. Kerugian akibat kebakaran yang mencapai miliaran rupiah. Diduga lupa mematikan api kompor satu unit rumah di Perumahan Banwaran, Kecamatan Lubuk, Segalu, Kota Padang terbakar Jumat siang. Cuaca panas membuat api dengan cepat menjalar, menyambar 3 bangunan. Satu di antaranya pabrik roti. Untuk memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menurunkan 6 unit mobil pemadam dan 40 orang personel. Dengan dibantu warga sekitar, api akhirnya dapat dipadamkan dalam 40 menit. Dan korban jiwa maupun akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Baik, sudah nonton kan? Sudah. Berita pertama sudah kamu lihat. Dalam tayangannya, berita kedua juga sudah kamu lihat tayangannya. Nah, sekarang saya akan berikan pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama. Informasi apa yang terdapat pada berita 1 dan berita 2? Ya, silakan. Berita pertama, 2 orang pelajar SMK terlibat tawuran di tengah jalan dan menyiramkan air keras pada lawannya. Iya. Pada Terus? berita kedua, kebakaran di Padang, Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan. Baik. Nah, berikutnya pertanyaan kedua. Apa tanggapan yang dapat kamu sampaikan tentang berita 1 dan berita 2? Ya, siapa? Ya, silakan. Berita Sorry. 1, Pak, Ya. dua pelajar SMK patut ditindaklanjuti oleh polisi, Pak. Sedangkan berita 2, kita harus waspada terhadap rumah dengan biar tidak terjadi kebakaran, Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Luar biasa, Sikori. Ya, itu yang tanggapan menurut Sikori. Berikutnya yang ketiga, pelajaran apa yang bisa kamu petik dari berita 1 dan berita 2? Ya, silakan. Ya. Ya, tepuk tangan. Ya. Itulah pelajarannya. Artinya kita jangan ya mencari musuh ya, biar tidak ada terjadi pertikaian. Ya, itu yang kita ambil pelajaran pada berita pertama. Pada berita kedua itu tetap waspada, ya jangan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Baik. Sekarang saya akan menjelaskan kembali yang sudah kita pelajari ya pada minggu lalu, yaitu tentang unsur-unsur teks berita. Ya, yang dimana unsur-unsur teks berita ini ya disebut juga dengan adik simba. Adik simba. Masing-masing unsur ini mempunyai peran ya dan masuk dalam pertanyaan. Ya, yang pertama itu unsur berita pertama what, apa? Yaitu ya umumnya berisi mengenai nama atau identitas yang sedang atau sudah terjadi dalam sebuah peristiwa ataupun kejadian. Sehingga contoh pertanyaan yang sering dimuncul apa yang diberitakan ya peristiwa kejadian. Berikutnya yang kedua, siapa? Ya, di sini unsur berita yang kedua, umumnya berisi tentang siapa saja yang terlibat dalam sebuah kejadian atau peristiwa di dalam teks berita tersebut. Selain itu, juga umumnya akan menyebutkan siapa tokoh utama yang jadi sorotan dalam berita. Nah, pertanyaannya sering timbul, siapa yang diberitakan? Ya. Berikutnya, yang ketiga, where? Di mana? Di mana? Di sini menyatakan lokasi ataupun tempat kejadiannya. Suatu peristiwa ataupun kejadian dalam teks berita tersebut. Ya. Contoh pertanyaannya, di mana peristiwa tersebut terjadi? Berarti di sini menandakan tempat kejadian yang meliputi wilayah, ya, baik itu dari kecamatan, dari desanya, harus lengkap, ya harus lengkap. Berikutnya, ya unsur berita yang lain ini, teks berita yang mengenai dengan waktu dan peristiwa kejadian yang sedang atau sudah dilaporkan dalam berita tersebut. Kalau menandakan waktu ini diawali dengan biasanya dengan hari, ya, tanggal, bulan, dan pukul berapa. Ya, pukul jangan lupa waktunya. Bisa saja dalam satu hari ini di pagi kah, di siang kah, sore kah, malam atau dini hari. Itu lengkap. Ya, jangan cuma hanya sekedar sampaikan tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, tapi waktu kejadian tidak sampaikan. Kalau sampaikan waktu kejadiannya. Ya. Baik, berikutnya. Mengapa? Nah, di sini mengapa berisi tentang alasan atau mengapa peristiwa atau kejadian itu bisa terjadi. Nah, di sini di mana tersebut umumnya mencakup tentang penyebab. Ya, penyebab dari sebuah peristiwa tersebut yang terjadi. Yang sering timbul pertanyaan itu, mengapa peristiwa itu terjadi? Berarti ini penyebab. Ya, penyebab peristiwa terjadi. Seperti berita yang pertama tadi, kenapa? Ya, apa penyebabnya mereka terjadi tawuran? Sama juga berita kedua, penyebabnya apa bisa terjadi kebakaran? Ya, itulah dia dari unsur why. Berikutnya, how, bagaimana? Di sini unsur berita dalam syarat kelengkapan berita yang tadi itu how. How di sini biasanya berisi tentang bagaimana kondisi atau keadaan terjadinya peristiwa. Berarti proses kronologinya peristiwa atau kejadian tersebut. Berarti urutan kejadian peristiwa. Sehingga yang timbul pertanyaan itu, bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, begitu ya, bagaimana peristiwa terjadi. Berarti menjelaskan tentang proses kejadian daripada peristiwa yang diberitakan. Oke, itulah dia unsur-unsur berita yang terdiri dari what, who, when, why, how. Disingkat dengan 5W plus 1H atau adik simba. Baik, ada pertanyaan? Baik, tidak ada pertanyaan. Sekarang
silakan dibentuk kelompoknya. Ya, silakan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, satukan meja aja. Oke, baik. Saya akan membagikan LKPD ini. Baik, sekarang perhatikan. Saya akan menjelaskan instruksi dalam pembelajaran. Dan nanti jangan lupa ditulis nama lengkap, ya, nama lengkap anggota kelompok. Dan di sini nanti ada dua buah berita, berita 1 dan berita 2, ya, berita 1 dan berita 2. Ini dibaca dan perhatikan kolom pertanyaannya. Di sini ada kolom tentang berita 1 dan berita 2 mengenai dengan unsur-unsur W5 plus 1A, ya. Sekarang tugas kelompok kamu, ya, mencari perbandingan kedua berita itu dari segi unsur beritanya. Dari what, who, when, where, why, dan how, bagaimana. Dan silakan dikerjakan kelompok. Saya kasih waktu 20 menit. Nanti setelah 20 menit nanti akan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan nanti saya akan nilai kelompok siapa yang paling bagus jawabannya. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan dulu.
Ya. Ada pertanyaan? Ya, dulu ya. Ya. Ada pertanyaan?
Ada yang kurang paham? Ya, bagaimana? Ya, silakan. Sudah selesai? Belum. Ya, lanjut, masih waktunya masih ada. Belum, Pak.
Ya, 5 menit lagi ya. Berarti pukul 11.40 sudah selesai. Ya. Kalau ada kendala yang tidak mengerti, tolong ditanyakan. Baik, 3 menit lagi. Baik, sudah ya? Sudah selesai? Baik, sudah selesai. Sekarang kita akan mempresentasikan 3 kelompok kamu, ya. Yang pertama sekali kelompok 1 tampil, silakan kelompok 1. Bacakan aksi sudah kelompoknya. Yang lain tolong diperhatikan, nanti beri tanggapan dari hasil kelompok 1. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sini saya akan membacakan perbandingan berita 1 dan perbandingan berita 2.
kapan? Peristiwa ini terjadi Selasa 10 Oktober 2023 jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Berlaku sekitar 2 Jumat 9 Oktober 2023 jam 3.52 waktu Indonesia Barat. Gimana kejadian itu terjadi di Aceh? Peristiwa kemudian. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena curah hujan yang tinggi. Dan yang kedua karena curah hujan yang sangat tinggi. Oh, bagaimana proses itu terjadi? Curah hujan menyebabkan banjir dengan ketinggian 1 sampai 2 meter dan mengendangi kawasan pemukiman warga. Sedangkan yang kedua, ketinggian air mencapai 7,5 cm dan mengendangi kawasan Samoya di Kota Medan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik. Ada yang ingin menanggapi kelompok 1? Ya, silakan. Untuk kelompok 2. Apa itu? Kurang tepat. Dari mana bagi kurang tepat? Silakan. Tidak semua di Aceh Utara yang beberapa cuma di Ya. sedangkan yang di Medan juga tidak semua di Medan. Iya, bagus. Berarti di bagian ya, coba sekali lagi. Ya, jelaskan. Tidak semua di Aceh Utara yang terkena banjir, cuma di Kecamatan Makassari. Di Medan juga begitu, cuma di perumahan Bango yang terkena banjir. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, artinya di sini jadi kelompok 1 menjawab tempat kejadian itu hanya di Aceh. Dan kedua di Medan. Betul, menanggapi katanya tidak semua Aceh yang terkena banjir. Yang hanya terkena banjir hanya di Aceh Utara, di Kecamatan Guri. Sedangkan di Medan, ya di sekitar perumahan Pelamboyan. Ini bukan semua warga Medan yang kena. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 silakan. Ya, kelompok 2 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompoknya. Nama-nama anggota kelompok: Muhammad Ilham Suyite, Ryan Miskin, Roja Lestari, Dia Fitrina, Jessica Lubaidah. Di sini saya akan membacakan hasil perbandingan Islam. 1. Apa yang diberitakan? Berita 1. Ribuan umat di mata kuliah di utara terendam banjir. Berita 2. Banjir landam perumahan di Medan, 36 warga dievakuasi. Siapa korban bencana itu? Berita 1. Warga Aceh Utara di Kecamatan Makassari. Berita 2. Warga perumahan Peramboya di Kota Medan, Sumatera Utara. Kapan peristiwa itu terjadi? Berita 1. Selasa 10 Oktober 2023 jam 12.30 WIB. Berita 2. Jumat 9 Oktober 2023 jam 15.50 WIB. Di mana peristiwa itu terjadi? Berita 1. Aceh Utara, Kecamatan Makassari. Berita 2. Perumahan Peramboyan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mengapa peristiwa itu terjadi? Berita 1. Karena curah hujan yang tinggi. Berita 2. Karena curah hujan yang tinggi. Bagaimana proses kejadian itu? Berita 1. Curah hujan menyebabkan banjir dengan ketinggian berkisar 40 sampai 120 meter dan merendam kawasan perumahan warga. Berita 2. Ketinggian air mencapai 1,5 sampai 2 meter dan merendangi kawasan Pelamboyan Kota Medan. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ada yang menanggapi? Saya, Pak. Ya, silakan. Berita 1 bagian bagaimana itu bukan apa, Pak? 102 km yang itu 120 cm. Ya, coba kita perhatikan jawabannya. Jangan dibacakan kembali. Yang ini, ya. Iya. Curah hujan yang menyebabkan banjir dengan ketinggian berkisar 40 sampai 120 meter.
Ya, kesalahannya di situ ya, bagus. Itu kurang tepatnya ya. Jawabannya tadi 140 sampai 120 cm. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu Ismail. Ya. Ya. Silakan duduk untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya untuk kelompok 3 silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memprestasikan kerja kelompok 3. Nama kelompok Mayun Amelia Nurul Azmi Maharani M. Safarada Fajar. Saya ingin membandingkan berita 1 dan berita 2. Unsur-unsur berita. Apa yang diberitakan? Berita 1, ribuan rumah di Matangkuli, Aceh Utara terendam banjir. Berita 2, banjir melanda perumahan di Medan, 36 warga dievakuasi. Siapa korban bencana? Berita 1, warga Aceh Utara Kecamatan Matangkuli. Berita 2, warga rumahan Praboyan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kapan peristiwa itu terjadi? Berita 1, Selasa 10 Oktober 2023 jam 12.30 WIB. Berita 2, Jumat 10 Oktober 2023 jam 15:52 WIB. Di mana peristiwa itu terjadi? Aceh Utara. Berita 1, Aceh Utara, Kecamatan Matangkuli. Berita 2, Praboyan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mengapa peristiwa itu terjadi? Berita 1, karena terjadinya curah hujan yang tinggi. Berita 2, karena terjadinya curah hujan yang cukup tinggi. Bagaimana kronologi peristiwa tersebut? Berita 1, curah hujan menyebabkan ketinggian air berkisar 40 hingga 120 cm dan 26 desa terendam banjir. Berita 2, ketinggian air 1,5 hingga 2 meter merendam kawasan perumahan Praboyan, Medan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ada yang ingin menanggapi? Ada, sudah bagus jawabannya? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Tidak ada yang menanggapi. Luar biasa jawabannya. Ya, berikutnya kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelompok kami. Nama-nama kelompok 4. Bunga Lestari, Rani Pratiwi, Naima, Isma, Rafi Daulat, Sulaiman. Apa yang diberitakan? Ribuan rumah di Matangkuli, Aceh Utara terendam banjir. Sedangkan berita 2, banjir badan perumahan di Medan, 36 warga dievakuasi. Siapa korban bencana? Warga Aceh Utara, Kecamatan Matangkuli. Warga perumahan. Sedangkan berita 2, warga perumahan Medan, Sumatera Utara. Kapan peristiwa itu terjadi? Selasa 10 Oktober 2023 12.30 WIB. Berita 2, Jumat 10 Oktober 2023 12.52 WIB.
Terus berita kedua, Peramburian Kota Medan, Sumatera Utara. Mengapa peristiwa ini terjadi? Karena curah hujan sangat tinggi. Berita kedua, karena terjadinya curah hujan yang tinggi. Bagaimana proses peristiwa tersebut? Curah hujan menyebabkan banjir dengan ketinggian 40 sehingga 120 cm dan 26 desa terendam banjir. Sedangkan berita kedua, ketinggian air 1,5 hingga 2 meter dan merendami kawasan perumahan Peramburian Medan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang menanggapi kelompok 4? Saya Pak. Ya, silakan. Bu, siapa? Bu, siapa? Kenapa jawaban siapa? Kurang 4 itu. Ya, apa kenapa jawabannya? Di berita 2 Pak. Di berita 2. Coba lihat. Warga perumahan Medan, Sumatera Utara. Ya, menurut kamu gimana? Kurang tepat Pak. Kurang tepat. Jawabannya apa yang tepat? Perumahan Peramburian Kota Medan, Sumatera Utara. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dua kelompok 4 luar biasa sudah menampilkan kelompoknya. Berikutnya untuk kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami. Nama-nama anggota kelompok 5: Ridho Ismail, Bagus Ramadhani, Sakinah Mawadah, Celestiani Putri, Irma Damayanti. Saya ingin membandingkan berita 1 dengan berita 2. Unsur-unsur berita. Buat apa yang diberitakan? Ribuan rumah di Matangkuli, Aceh Utara terendam banjir. Sedangkan berita 2, banjir melanda perumahan di Medan. Oh, siapa? Siapa korban bencana? Warga Aceh Utara, Kecamatan Matangkuli. Berita 2, Kota Medan, Sumatera Utara. Kapan kejadiannya? 10 Oktober 2023, jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan berita 2, Jumat tanggal 9 Oktober 2023, jam 15.52 WIB. Her, di mana kejadian peristiwa Aceh Utara Kecamatan Matangkuli. Sedangkan berita 2, Kota Medan, Sumatera Utara. Mengapa terjadi peristiwa itu? Karena terjadinya curah hujan yang tinggi. Sedangkan berita 2, karena terjadinya curah hujan yang terlalu tinggi. Bagaimana kejadian peristiwa? Curah hujan menyebabkan ketinggian air berkisaran 40 cm hingga 120 cm dan 26 kecamatan terendam banjir. Sedangkan berita 2, ketinggian air mencapai ketinggian 1,5 hingga 2 meter dan merendam kawasan perumahan Peramburian Kota Medan, Aceh Utara. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Ada yang menanggapi? Ya, silakan. Kelompok berapa? 4 ya. Yang Pak. Oh, kenapa? Jawaban lu. Hah? Yang berita 1. Berita 1, kenapa? Di mana salahnya? Iya, bukan 26 kecamatan, Pak, tapi 26 desa. Iya, 26 desa. Coba kamu coba. 20. Ya, tepuk tangan, bagus. Ya, 26 desa. Ya. Ada lagi? Tidak ada. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama anggota kelompok Wadiatu Nisa Kairulatiza Ila Safira dan Al-Fahri dan Al-Hadi. Apa yang ditahukan sebuah rumah di Metangguli Aceh Utara terendam banjir. Banjir melanda perumahan di Medan, 36 warga dievakuasi. Siapa korban? Warga Aceh Utara, Kecamatan Metangguli Aceh Utara. Perumahan Pelamboyan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kapan kejadian? Selasa tanggal 10 Oktober 2023 jam 12:30. Jumat 9 Oktober 2023 jam 15:52. Di mana terjadinya peristiwa itu? Di Aceh Utara, Kecamatan Metangguli, Perumahan Pelamboyan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena terjadinya curah hujan terlalu tinggi. Bagaimana teknologi terjadi? Curah hujan menyebabkan banjir dengan ketinggian berkisar 40 hingga 120 cm dan 26 desa terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1,5 hingga 2 meter, merendami kawasan perumahan Pelamboyan, Kota Medan. Ya baik, tepuk tangan untuk kelompok 6. Ada pertanyaan yang menanggapi kerja kelompok 6? Ada? Ya, menurut kamu sudah benar? Sudah benar? Ya, kalau sudah benar tepuk tangan. Ya, bagus sekali kerja kelompok 6. Silakan duduk kelompok 6. Oke, baik, luar biasa anak-anak Bapak hari ini yang sudah menampilkan hasil-hasil kerja kelompoknya. Sekarang LKPD-nya, kerja kelompoknya dikumpulkan, akan saya koreksi, ya. Siapakah yang kelompok yang paling bagus? Akan saya beri nilai. Buat dia kerja nama kelompoknya. Ya, buat di atas depannya. Sudah semua? Halo? Nah, sebentar ya, saya akan periksa dulu. Nanti akan saya sampaikan kelompok siapa yang paling bagus.
Kelompok 6. Hah? Kelompok 4. Oke, baik. Sudah. Di sini yang menjadi juara yaitu adalah kelompok 3. Ya. Ya, kelompok 3 luar biasa dan dengan tempat yang bagus. Berikutnya adalah kelompok 6. Berikutnya adalah kelompok 2. Ya. Ya. Artinya semua jawaban kamu sudah bagus. Ya, itulah kelompok yang jawabannya lebih bagus. Baik, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu evaluasi. Silakan keluarkan handphone kamu. Iya. Keluarkan handphone kamu. Silakan dibuka link yang ada. Ya, silakan diaktifkan dulu internetnya. Ya, link yang tadi. Silakan klik. Ini ada kodenya di depan layar. Ya, masukkan terus kodenya. Di sini jangan lupa setelah masuk nanti kodenya gabung ke join quiz ya. Ya, ini udah 1 orang masuk. Sudah 2 orang. Ayo terus. Sudah 4. Ya, sudah cepat 9, 10. Ke 13. Ya. Ayo terus. Sudah 20. 22. Ya, kita menjawab soal nanti 10 pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran kita hari ini melalui aplikasi Quizizz. Nanti di sini kamu akan lihat siapa yang akan menjadi juara dalam 10 pertanyaan nanti. Sudah? Oke. Sudah semuanya? Ya? Baik. Kita mulai ya? Ya, dengan hitungan yang ada di layar perhatikan. Tapi baca soalnya dengan serius, pilihlah nanti jawaban yang benar. Nanti nampak siapa yang akan menjadi juara. Baik, kita mulai. Ya, silakan. Kita akan pertanyaan yang ada di Quizizz. Iya, bagus. Ini putra sekarang sudah mulai ya.
ini si Gagah yang paling tinggi. Ya, diikuti dengan Naimah. Halo, terus ini jawaban yang benar. Baca soalnya dengan hati-hati ya. Ya, 10 menit ya waktunya. 5 menit sudah berjalan. 5 menit lagi. Diperhatikan dengan baik doanya. Oke, waktunya 3 menit lagi. Ya, ini api yang tinggi, luar biasa. Ya, ini lagi luar biasa jawabannya. Berikutnya dengan 5. Oke, 2 menit lagi. Oke, waktu habis. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, baik. Inilah yang juara dalam soal urutannya. Oke. Oke, baik. Tadi sudah ada dari kawan kamu ya yang juara apa? Ya, inilah untuk juara 1 Adi, tepuk tangan kepada Adi. Ya, berikutnya ke juara 2 tadi si Irma, tepuk tangan pada Irma.
dulu kamu kita belajar bisnis ya. Di sini ya, inilah model pembelajaran baru dalam soal. Kita menggunakan teknologi agar kamu lebih menarik lagi dalam belajar. Baik. Bagaimana belajar hari ini? Senang. Luar biasa. Karena kita sudah menggunakan teknologi ya. Ya, inilah pelajaran hari ini agar kamu mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita ini, sehingga kita sudah menggunakan model pembelajaran terbaru, yaitu dengan mengerjakan soal melalui aplikasi yaitu Quizzes ya. Beneran di Quizzes itu kamu bisa menjawab, kemudian nanti siapa yang menjadi juara pun sudah nampak, tidak lagi menggunakan lembaran kertas ya. Baik, begini sampai di sinilah pelajaran kita. Untuk pelajaran yang akan datang ya, kita akan belajar tentang cerita fantasi ya, cerita fantasi untuk pertemuan yang akan datang. Nah, baik. Yang jelas kamu tetaplah semangat dalam belajar, dan hari ini kita sudah dapat bahwa pembelajaran kita yaitu tentang 5W plus 1H. Ya, inilah kesimpulan pelajaran kita hari ini ya, sehingga kita bisa menyimpulkan berita-berita itu melalui 5W plus 1H. Ya. Dan sampai di sinilah pertemuan kita. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Pukul dalam hati saja. Ya, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, mari kita ucapkan bersama-sama dengan kalimat alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.